Baik, kita langsung pada hikmahnya Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita masuk hikmah yang ke-57. Berkata Imam Haddad rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid daraini amin. Man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udhri. Kalau orang sengaja, ini adalah masalah persahabatan. Ingat, sahabat sejati adalah sahabat yang selalu ingin memenuhi hak-hak sahabatnya, melaksanakan hal yang harus dilakukan. Suami sejati adalah suami yang melaksanakan kewajiban kepada istrinya, istri sejati yang mengerti, karena suamimu adalah juga sahabatmu. Istri sejati adalah yang mengerti kewajiban kepada suaminya, bukan menuntut. Ingat, hidup baik adalah melaksanakan kewajiban, bukan menuntut. Ingat, yang hadir majelis kemarin, lihat, kalau kita biasa menuntut, terseksa hidup kita, nggak enak, dan orang pun tidak nyaman. Orang pun tidak nyaman. Akan tapi rumus keindahan hidup dalam persahabatan, dan sahabat kemarin kita jerentrehkan, ada sahabat yang kita tidak bisa memilih, ada sahabat yang kita bisa memilih, ada sahabat yang setengah kita bisa memilih, ada sahabat yang kita tidak bisa memilih. Ayahmu, ibumu, lahir anda dari rahim ibundamu, sudah, yaitu sah ibu ayah, nggak bisa memilih. Ayahmu, ayahmu, ibumu, ibumu. Ada sahabat yang bisa memilih, yaitu pasanganmu, teman-temanmu. Nah, yang jelas mereka adalah punya gelar double. Di samping istrimu adalah sahabatmu, di samping suamimu adalah sahabatmu. Anakmu juga demikian, samping anakmu adalah harus jadi sahabatmu. Dan di situ ada hak-hak dan kewajiban. Sebagai seorang sahabat punya kewajiban kepada sahabatnya. Nah, indahnya dalam sebuah persahabatan, khususnya ini kalau kita kerucutkan rumah tangga suami istri, ya kan, adalah laksanakan kewajibanmu dan jangan banyak menuntut. Menuntut itu adalah menyiksa. Mohon maaf, kedunguan. Kalau orang menuntut itu mengajari pasangannya menuntut. Kalaupun pasangannya tidak menuntut, pasangannya akan kecewa, karena sedih. Mohon maaf, menuntut macam-macam. Perempuan ya dungulah, menuntut sesuatu yang nggak mampu. Laki-laki menuntut suaminya, menuntut istrinya. Sudah tahu istrinya kulitnya begitu, dituntut. Kenapa sih kulitmu kok tidak putih-putih? Kenapa rambutmu keriting? Aku seneng yang lurus. Kenapa kamu kurus? Kenapa kamu gemuk? Kenapa kamu jerawatan? Yang nggak jerawatan itu tembok, timun, tidak jerawatan. Kenapa kamu gini loh? Nggak perlu kita menuntut, karena itu mengajari kita menuntut. Mohon maaf, jujur kemarin kami ingatkan, kalau seorang suami mengatakan istrinya, menyebut kekurangan istrinya, diam-diam sang istri mencari kekurangan suaminya untuk membuat tandingan biar satu-satu. Kenapa? Dia merasa terkecewakan. Biar yang jelek bukan saya saja, kamu juga begitu. Biarpun pakai kalimat lembut, adik sayang, kenapa sih hidung adik kok begitu? Nah, ini kurang ajar. Pakai sayang-sayang nyebut hidung adik. Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Balas pasti, karena dia cari dungu. Nggak perlu deh pakai tuntut-tuntutan. Apalagi itu kan pilihan, kecuali ada sahabat yang kita tidak bisa memilih, apalagi itu kan pilihanmu. Jangan biasa menuntut. Nah, kemudian setelah tidak menuntut, apa? Lakukan kewajibanmu sebagai suami kepada istri, istri pada suami. Lakukan kewajibanmu. Apa yang harus aku lakukan? Sapaan, sentuhan kelembutan, sanjungan, apresiasi, dan seterusnya. Ini adalah kewajibanmu, haknya dia untuk diberi apresiasi di saat dia melakukan menyelesaikan satu tugas. Makasih sayang, masya Allah masakannya enaknya. Itu harus orang suami mengatakan begitu. Ngelendem dok, habis satu panci, nggak ada omongan. Makasih kek. Ada lagi ngomong, kok nggak sedep, habis juga satu panci, lebih dungu lagi dia. Nggak perlu kek. Kalaupun tidak enak masakan istri, tidak harus kita mencaci. Nabi tidak mengajari mencaci makanan. Kalau tidak makan, cukup ditinggal.
demi menyenangkan istri dia pura-pura enak deh, lahap begitu. Begitu sebaliknya seorang istri juga begitu, dibelikan oleh suaminya, Masya Allah, bang norak kan, suaminya kan tidak ngerti seni tentang ke baju, dikasih baju ya, cobalah biarpun kamu tidak suka, jangan bilang norak lalu tidak dipakai setiap hari, pengen senang suaminya, biarpun anda tuh ngempet nahan, duh norak banget, di rumah kan dipakai, jangan dipakai di luar. Ya Allah, warnanya merah putih kuning hijau, tapi memang suamimu yang belikan, ini kan kecerdasan menyenangkan pasangan. Aduh norak banget, nggak dipakai, gantung tok, suami ngenes, Allah sudah aku belikan, taruh di bawah lagi, atau di gudang lagi sekarang, Allah. Kurang lebih seperti itu, karena anda tidak memberikan apresiasi. Makasih sayang, makasih. Nah, memberikan apresiasi adalah bagian dari kewajiban. Nah, di sini Imam Haddad mengingatkan, man awwala isqata huquqin isqata huquqi ikhwanihi. Kalau ada orang sengaja tidak melakukan kewajibannya, ingat, dia bisa melakukan kewajiban, dia bisa datang kepada sahabatnya, dia bisa telepon, bisa nyapa, bisa dia melaksanakan kewajibannya, haknya keluarga, haknya sahabat, dia bisa melaksanakannya. Tapi yang awal sengaja dia tidak melakukan, kemudian dia apa? Ala qabuli udhrin, minta untuk diberi maaf karena udhurnya tidak ada. Maksudnya gini, sederhananya, jika ada sahabat yang dia bisa melakukan kewajibannya, kok dia tidak melakukan kewajibannya karena pura-pura ada udhur, itu alasannya, aduh saya sibuk, padahal nggak sibuk amat sih, bisa datang alasannya. Dan alasannya kadang dibuat-buat, sebelum dia bisa berdiri menyambut suami loh ya, cuman alasannya apa? Karena sudah nggak serkaya alasannya, capek banget dari tadi anakmu, anak bandel, anak ini, suka beralasan, berpura-pura bikin alasan, itu adalah bohong. Kadang kita tidak mau melakukan kewajiban kita kepada sahabat kita dengan kita buat alasan-alasan, itu alasan palsu, padahal dia bisa melakukannya. Dan ini banyak Imam Haddad dengan kecerdasan ini membuat hikmah ini. Sekarang merenung, iya sih kita sering dengan pasangan itu sering membuat alasan palsu. Kalau bang kita tidak bisa, mohon maaf deh, saya memang tidak bisa karena ini kejelekan saya, saya beralasan, banyak alasan, alasannya bohong. Kenapa tadi tanya, yang sudah masak belum? Padahal suaminya pesan tolong bikin sayur terong gitu dok. Terong. Akhirnya dia tidak bikin sayur terong, tidak tahu bikin yang lainnya atau bagaimana. Saat suaminya tanya mana terongnya, antara dua, kalau dia lupa memang ngomong lupa, dia ingat sebetulnya, sebenarnya dia nggak pengen terong, ngomong lupa bang, itu bohong, dia ngomong itu berbohong, biasa beralasan. Ini bahayanya kita suka beralasan agar kita dimaafkan di saat kita tidak melakukan kewajiban, padahal kita bisa melakukannya. Itu namanya Imam Haddad apa? Karena aqalla ma yalqahum, orang kayak begini ini, sahib kayak begini ini, kalau ketemu temennya pasti yang dilakukan adalah al-ghisyu, nipu deh, dia bohong, dia berpura-pura, membuat alasan palsu. Na'udzubillah, ini beralasan, itu mencari pembenar, dan kadang alasannya ini adalah bukan insyaf, menyalahkan pasangannya, sehingga aku begini karena kamu begitu. Misalnya lupa, atau kita tidak membelikan sesuatu kepada pasangan di rumah, kalau lupa ngomong lupa saja, atau dia tidak lupa dan tidak membelikan tapi dia beralasan, kamu sih bikin kesel, menyalahkan pasangan. Jadi kebiasaan menyalahkan ini loh, beralasan, ini bahaya sekali. Ini memang kalau kita renungi hikmah ini memang banyak terjadi di antara kita, sehingga tidak tulus kita.
Jadi kita bisa melakukan tapi tidak melakukan. Kita bisa melakukan yang harus kita lakukan pada pasangan kita, tapi kenapa tidak melakukan? Kita minta dimaafkan, berpura-pura punya uzur, seolah-olah kita tidak bisa melakukannya, padahal dia bisa. Maka itu adalah satu dusta, ghish, berbohong. Lalu bagaimana kisah persahabatan yang dibumbui dengan bohong? Ya tidak ada keindahan, tidak ada kejujuran. Sehingga muncullah orang yang banyak beralasan, kerjanya nyalahkan pasangan tok, nyalahkan teman tok, bukan koreksi diri kepada dia. Yang salah dia, yang salahin orang lain. Karena kis menipu. Dia kenapa nggak mau disalahin? Karena takut dibilang dia tidak melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena padahal sungguhnya dia bisa. Maka dia berbuat alasan, sehingga alasan pun kadang-kadang brutal, nyalahkan temannya, nyalahkan orang lain. Itu adalah termasuk ghisyu wal makru, tipu daya, dusta. Nah, kesimpulannya adalah jika ada seorang sahabat yang tidak mau melaksanakan kewajiban kepada sahabatnya, sementara dia bisa melakukan, kemudian dia berpura-pura untuk membuat alasan uzur, maafin karena saya begini. Nah, ini dusta, sudah pembohong, tidak tulus di dalam bersahabatan. Suami istri nggak akan tulus, nggak akan indah yang semacam ini. Suaminya masang CCTV, rupanya istrinya lupa dia kalau ada CCTV, tidak tahu, mungkin lagi tadi di situ jalan-jalan main, tidak tahu ngapain, pas giliran suaminya datang langsung pura-pura sakit. Ini kan model-model, atau nggak pakai CCTV deh. Ini ada model-model gitu. Tadi waktu suaminya nggak ada, mas sehat, masya Allah, dan gila suami datang, capernya orang bodoh dia, ngerayunya bukan ngerayu dengan cerdas. Ada suami begitu, tas sama enteng sebetulnya, enteng dari tadi biasa, giliran sama istri, capek di kantor, ada sih. Mestinya kebalikannya, wahai suami, jika engkau pulang ke rumah, jadikan semua beban itu sudah kau tanggalkan, kau jatuhkan di halaman rumah. Masuk rumah sudah seolah nggak ada beban, tinggal senyum gitu. Itu langsung melaksanakan kewajiban untuk menyenangkan keluarga. Baginda Nabi itu pernah suatu ketika terluka badannya sehingga merasakan sakit di saat harus mengendarai kuda, ada luka, sehingga bersama gerakan kuda terasa sakit itu. Sampai turun di rumah dia merasa jalan sakit, disambut oleh Siti Aisyah. Setelah itu adalah jalan tegak seolah tidak ada rasa sakit, tidak menampakkan sakitnya, tidak menunjukkan sakit. Sehingga dikatakan baginda Nabi itu kalau berada di rumah, para suami dengar, baginda Nabi itu kalau berada di rumah begitu mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Tapi kalau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Ini ada suami kalau di rumah ngajak perang dok, ribut dok di rumah, sok bentak, marah-marah, ya ini rendah banget ini. Naklukkan suami, naklukkan istri aja pakai ancaman cerai, marah-marah, nyaci maki. Nabi itu lihat dengar, kalau di rumah begitu lembut dan indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Bagaimana orang mesra kan kayak tidak kenal peperangan, tapi di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tahu tempat. Suami di kantor secapek apapun sudah selesai, sampai di rumah tinggalkan, ngadep dengan wajah dan badan yang ngomong kepada istri, gimana sayang, gimana kabar. Sang istri juga demikian, sesibuk apapun gak ada, tadi capek dengan anak-anak, di saat istri datang, saya harus mandi bersih, saya bercengkerama indah dengan suami. Loh, kalau semua melaksanakan kewajiban begini kan enak. Yang ada adalah ini, seperti ini, beralasan. Ini loh, nggak tahu alasannya macam-macam, capek ini. Jadi kalau suaminya datang muasam terus manyun, mana orangnya? Ada gini? Nggak ada ya. Takut ada di sini orangnya. Nggak perlu seperti itu. Nah ini waktu saya baca hikmah ini, pertama saya memahaminya kayak susah banget ini. Apa ini Imam Haddad kok bicara gini? Tak taunya, oh ya dibuka oleh Allah. Memang modelnya orang ini banyak beralasan, begitu kan? Kita pun suami sering banyak alasan, nyenengin istri aja banyak alasan dia. Padahal kita bisa, kenapa enggak? Nggak tahu hawa nafsu. Yang ada tadi marah-marah, jadi marah-marah, nuntut dan seterusnya.
maka itu sebenarnya bohong dia. Sebelumnya dia bisa melakukan, kemudian dia beralasan agar dimaafkan saat dia tidak melakukannya, kan bohong dia. Sehingga tidak ada pengabdian, tidak ada keindahan di dalam memberi. Sehingga indahnya cinta dan kisah persahabatan adalah di saat kita bisa memberi. Indahnya adalah di saat bisa memberi. Anda bisa menolong sahabat karib Anda, senangnya tidak luar biasa. Ya Allah, sahabat Anda kekurangan, rumahnya roboh, tentu Anda menyebut, Anda bisa menolong, bangga dan girang. Begitu. Ibu-ibu yang capek cari duit untuk nyekolahkan anaknya, jangan dianggap dia orang yang susah loh. Tidak. Dia mengumpulin uang kecil-kecil, terkumpul, di saat ngirim anaknya tuh senengnya nggak kira-kira, kayak dapat apa aja tuh. Ya Allah, bisa ngirim loh, girang dia. Itu cinta. Sama suami begitu, istri begitu, kerjaannya marah-marah, cemberut, manyun. Ada ini istri model apa? Jangan ya. Makanya insyaallah, sebab itu adalah termasuk dusta halus, makar, walagish, bohong dia, sehingga nggak ada kejujuran. Marahnya nggak jelas, seharusnya memberikan apresiasi enggak, cuma dia ingin membenarkan dirinya sehingga menyalahkan pasangannya, menyalahkan sahabatnya. Ini kan kita perluas dengan persahabatan. Tadi sengaja kita persempit karena penting dalam keluarga. Sebenarnya sama persahabatan. Kalau kita bisa mengucapkan sapaan kepada sahabat dengan sapaan baik, kita bisa beri dong, kita kasih makan dong, masa traktir aja kok berat banget. Kalau kita bisa, kita banyak duit rezeki, ya ayo makan sama saya, yuk, enak, beli kambing, oke. Kita bisa, banyak alasan nggak benar. Jangan biasa banyak alasan dengan sahabat. Itu kata Imam Haddad di sini. Bentuk kebohongan halus, kebohongan dalam persahabatan, ya tidak indah dong. Itu saja, semoga Allah menjadikan persahabatan kita adalah karena Allah, seperti yang disabdakan Nabi, yang kelak akan mendapatkan payung Allah, perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.